Cara membuat roti abon. Ini resep roti abon yang enak. Hai teman-teman, kali ini kita akan bikin roti abon gulung atau floss roll. Ini ala-ala bakery. Rotinya itu lembut banget dan enak banget, dan ini bisa juga jadi ide bakulan teman-teman. Pertama kita akan siapkan adonan rotinya dulu. Bahan yang kita gunakan, ini tepung terigu, saya pakai cakra, susu bubuk, gula pasir, susu cair yang dingin, ragi, 1 butir telur, garam, mentega atau margarin juga boleh. Siapkan wadah, masukkan semua bahan-bahan kering, mulai dari tepung terigu, gula pasir, ragi. Ini kita aduk-aduk dulu sampai semuanya rata. Kemudian masukkan kuning telur yang udah kita kocok. Mau diulenin manual pakai tangan boleh-boleh aja, tapi supaya lebih praktis saya akan pakai mixer aja ya. Dan secara bertahap masukkan susu cairnya. Kita ulenin adonan ini sampai setengah kalis ya. Nah, setelah semua adonannya bercampur rata dan sudah setengah kalis, kita masukkan margarin dan juga garam. Lanjut, ulenin lagi sampai kalis dan benar-benar elastis ya. Pastikan adonannya sudah kalis elastis, supaya nanti hasil rotinya itu jadi lembut banget. Oke, ini udah kalis elastis teman-teman. Kita lihat hasilnya, cakep banget nih adonannya. Lihat deh, adonannya itu kalis ya. Hasilnya, saya mau tunjukin ke teman-teman. Tuh, cakep ya. Adonannya itu nggak gampang sobek. Tuh, bisa dilihat ya teman-teman. Ini adonannya cakep banget. Nah, sekarang ini akan saya diamkan dulu. Saya diamkan ini tergantung suhu, karena sekarang memang agak dingin karena di luar juga lagi hujan. Jadi ini akan saya diamkan sampai nanti dia mengembang 2 kali lipat. Resting aja di sini dan kita tutup aja. Nah, total waktu yang saya butuhkan untuk ngulenin adonan ini mulai dari masukin bahan itu nggak nyampe 20 menit loh teman-teman. Udah kalis elastis seperti ini. Bagus banget hasilnya. Jadi ceritanya waktu itu saya lagi cari-cari mixer yang kapasitasnya lebih besar. Supaya kalau ngadon roti atau bikin roti yang lebih banyak itu bisa lebih fleksibel ya. Nah, setelah saya lihat-lihat di Instagram, akhirnya saya nemu ini mixer Zeppelin. Kapasitasnya lumayan besar, bisa mengaduk adonan dalam kapasitas banyak. Kapasitas adonan bisa sampai 7 liter loh, atau bisa sekitar 50 kuning telur. Dan tepungnya bisa lebih dari 500 gram. Waktu dipakai, mixer ini nggak berisik banget teman-teman. Whiskernya juga udah lengkap loh. Udah ada balunnya, flat beaternya, dan spiral whisknya, yang bisa kita pakai sesuai kebutuhan kita. Nah, ada satu kelebihan lain nih dibanding mixer lainnya. Mixer Zeppelin ini udah dilengkapi dengan kontrol, tombol on-off. Jadi kalau di rumah ada anak kecil dan nggak sengaja mutar-mutar tugasnya, level kecepatan mixernya nggak akan berubah selama tombol on-off-nya nggak ditekan. Jadi aman ya buat anak-anak. Oke, adonan kita udah ngembang nih teman-teman. Ini udah saya siapkan silikon mat dan saya akan taruh di atas meja. Adonan ini kita akan rolling berbentuk kotak. Nanti saya akan pakai loyang ukuran 30 x 30 dan saya akan bentuk adonannya bentuk kotak supaya lebih gampang dimasukinnya. Olesi loyangnya sedikit dengan margarin. Setelah ditaruh di atas loyang, ratakan bagian pinggir-pinggirnya. Pastikan semua adonannya sudah rata ya. Kemudian tusuk-tusuk adonan menggunakan garpu. Ini tujuannya supaya nanti pada saat proofing dia nggak akan bergelombang, akan tetap rata nih. Untuk olesan di bagian atas, ini saya pakai 1 butir kuning telur dan ini ada susu cair. Untuk topping di atasnya, ini ada daun bawang, cabai yang udah saya iris-iris, jadi nanti abon kita itu agak sedikit pedas, tapi nggak terpedas banget sih, karena kan ini nggak kita ulek ya. Kemudian wijen, dan terakhir ini ada abon. Kemudian saya akan beri olesan kuning telur yang udah saya campur dengan susu cair. Oles rata. Kita kasih taburannya, mulai dari daun bawang, cabai merah, dan biji wijennya. Kemudian tekan-tekan sedikit, supaya toppingnya itu nempel pada adonan.
Panaskan oven, kemudian panggang adonannya di suhu 190-200 derajat sekitar 12-15 menit. Ini bisa sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, sambil nunggu adonannya matang, saya akan siapkan olesan mayonesnya dulu. Campur mayones dengan susu kental manis, aduk-aduk-aduk hingga rata. Ini kita sisihkan dulu. Roti kita udah matang teman-teman. Wah, ini cakep banget dan ini juga wangi banget. Pelan-pelan kita balikan rotinya. Dan kita kasih olesan mayones, ratakan ke semua bagian roti. Dan kita kasih juga taburan abonnya. Nah, selagi hangat langsung aja saya gulung rotinya. Saya pakai bantuan baking paper yang ukurannya lebih besar. Pelan-pelan kita rapatkan, dan ini akan saya diamkan dulu sekitar 15 menit supaya dia benar-benar rapat, gulungannya itu nggak kebuka ya. Roti abon kita udah hampir jadi. Sekarang kita buka gulungannya. Potong-potong rotinya sesuai ukuran yang kita inginkan ya. Kalau saya potong 6 bagian aja supaya hasilnya itu lebih besar-besar dan lebih puas tuh makannya. Kasih olesan mayones di sisi kiri kanannya. Kemudian kita kasih lagi taburan abonnya. Nah, udah jadi nih teman-teman. Cakep banget hasilnya kan? Dan ini rasanya enak banget. Ini hasilnya itu lembut banget. Dan abonnya juga melimpah. Sekarang kita lihat tekstur bagian dalamnya ya. Nih, saya buka aja dari sini supaya kelihatan. Wow, lihat deh. Nah, ini rotinya lembut banget nih teman-teman. Nggak sabar banget pengen nyobain. Nah, roti lembut kayak gini bisa didapat kalau tadi tuh adonannya harus kalis elastis ya. Supaya nggak pegel uleninnya bisa banget nih pakai mixer yang saya pakai sekarang, mixer dari Zeppelin. Oh ya teman-teman, ada kabar baik juga nih khusus untuk subscriber Glentina Pasaribu. Kalau teman-teman pakai kode referral dari saya, itu akan dapatkan diskon sebesar 50.000 untuk pembelian apapun di website Zeppelin. Gunakan kode referralnya ZPL Glen 50 ya. Untuk info lengkapnya juga boleh dicek di deskripsi box ya. Nah, itu tadi resep roti abon gulung yang enak banget dan hasilnya lembut dan yummy. Selamat mencoba teman-teman. Happy cooking, happy baking. Bye!